Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba trik. Jadi sebenarnya saya di sini video saya mengenai tentang tanaman saya yang terkena layu, entah itu layu fusarium atau layu bakteri. Jadi pada video pembuka tadi kan sudah disampaikan ada video tanaman melon saya yang layu kan. Jadi pada tanaman itu tanaman melon itu bisa terkena layu fusarium dan layu bakteri. Tapi dalam hidroponik itu sebenarnya sangat jarang, soalnya menggunakan media dan steril dan ibaratnya bersih lah. Tapi tidak jarang sebenarnya di hidroponik juga bisa terkena layu fusarium atau layu bakteri. Misal ya, waktu kita menggunakan media, kita simpan dulu media di tempat tertentu, bisa saja itu bakteri dan jamur itu masuk. Kalau layu fusarium itu disebabkan oleh jamur, kalau layu bakteri itu disebabkan oleh bakteri. Jadi apa sih bedanya layu fusarium dan bakteri? Apa untuk penampakannya itu sama atau tidak? Kalau layu fusarium itu dan layu bakteri itu sama. Jadi kalau pagi itu segar, tapi kalau sore atau siang hari itu layu, dan itu tidak akan bisa maksimal dalam melakukan pembesaran buah. Jadi lebih baik kalau saran saya itu dicabut saja, kalau di lahan itu dicabut saja, daripada nanti bisa menularkan ke tanaman yang lain. Kalau di hidroponik ya tinggal dipindahkan saja polybagnya. Tapi di sini yang membuat saya penasaran adalah kira-kira ini layu apa ya, layu bakteri atau layu fusarium. Jadi saya dulu itu pernah belajar dengan seseorang caranya hanya dengan menggunakan gelas dan air. Jadi nanti kita akan potong batang bawahnya itu. Kalau benar-benar layu fusarium, nanti nggak akan ada keluar cairan putih di batangnya. Tapi kalau layu bakteri berakibat nanti keluar cairan di dalam di batangnya tadi akan keluar cairan. Lantas bagaimana solusinya jika sudah terkena? Kalau pribadi saya, kalau bisa penyemprotan itu menggunakan fungisida untuk layu fusarium. Kalau untuk layu bakteri biasanya itu menggunakan baktosin, merek baktosin. Jadi di sana itu sudah lengkap layu untuk fungi dan bakteri. Kalau tidak salah itu warnanya itu kuning, kalau tidak oranye. Saya lupa. Jadi biasanya dikocor di tanamannya dengan konsentrasi yang rendah, atau enggak disemprot. Kalau disemprot sesuai dengan konsentrasi standar, kalau dikocok di medianya itu menggunakan konsentrasi yang rendah atau setengah dari dosis yang ditentukan. Jadi akan saya lakukan percobaan di mana kira-kira apa sih ini layu fusarium atau layu bakteri. Maka kita langsung aja. Jadi tanaman saya yang sudah layu kita coba potong. Ini layu, waduh, ini layu bakteri nih ya. Coba ini tanamannya.
Jadi ini batang yang sudah saya ambil tadi dan saya masukkan ke dalam air. Jadi jamur atau bakteri itu menyerang jaringan dalam atau xilem atau phloem itu. Jadi mereka itu merusak jaringan sehingga mereka itu tidak bisa mereka itu menghambat pengangkutan dari nutrisi dari akar atau dari media untuk naik, sehingga akan jadi layu dan berakibat tanaman itu tidak bisa bertumbuh dengan optimal. Dan di sini akan saya cek kira-kira ini layu bakteri atau layu fusarium, dan tunggu selama 5 atau sampai 10 menit. Tunggu saja. Kalau 10 menit tidak ada cairan keluar, berarti ini layu fusarium. Kalau ini ada cairan, berarti layu bakteri. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah patokan. Kalau Anda ingin hasil yang real, bisa dibawa ke laboratorium, HPT atau apapun itu di lab-lab. Kalau di sini saya hanya teknik sederhana yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi tunggu 5-10 menit. Kalau ini keluar cairannya, berarti ini bakteri. Kalau enggak, layu fusarium. Tunggu sampai 5-10 menit. Baiklah, setelah saya menunggu 10 menit, memang benar di sini tidak terjadi pengeluaran lendir putih dalam batangnya, atau bisa dilihat gambar ini. Jadi di sini tidak ada lendir putih yang keluar. Nah, kalau bakteri biasanya itu ada lendir putih yang keluar. Saya juga ada video dulu, saya pernah nanam tomat itu. Jadi ada yang layu, saya cek ternyata ada lendir putih yang keluar. Kalau nanti saya cari masih ada video, nanti saya sampaikan setelah video ini. Jadi belum tentu dalam video ini nggak keluar putih itu layu fusarium, dan juga belum tentu juga layu bakteri. Jadi karena saya masih dengan metode yang sederhana, bukan di laboratorium, mungkin saja terjadi banyak kesalahan dalam penerapannya. Jadi saya mohon minta maaf kalau misal ada video yang salah atau kata-kata yang salah dalam penerapan metode yang sudah saya ambil sendiri kesimpulan bahwa ini adalah layu fusarium. Bisa saja saya salah, saya mohon maaf, dan terima kasih atas telah menonton video ini. Saya harap melalui channel ini kita bisa saling berbagi informasi, dan juga tolong subscribe, like, dan share jika ini merasa bermanfaat untuk orang lain. Dari saya, Ahmad Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.